Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Art Fair Academy, memupuk kreativitas dan kecerdasan tunas bangsa. Perkenalkan, Kak Anggun. Nah, kali ini akan sedikit menyampaikan mengenai pecahan. Adik-adik udah tahu belum apa itu pecahan? Nah, bagi yang belum tahu, pecahan itu bagian dari keseluruhan kuantitas tertentu. Kak, kuantitas itu apa sih? Nah, kuantitas itu jumlah atau banyaknya. Misalnya nih, kakak lagi melihat 10 buah jeruk. Jadi, kuantitas yang kakak lihat itu ada 10. Gitu. Nah, untuk penulisannya pecahan itu bagaimana sih, Kak? Nah, pecahan itu dilambangkan dengan A per B, di mana A itu disebut sebagai pembilang dan B itu disebut dengan penyebut. Nah, per itu apa sih, Kak? Per itu garis horizontal yang berada di antara A dan B. Ingat, yang di atas garis itu A namanya pembilang, dan yang di bawah garis itu B namanya penyebut. Nah, oke, lanjut ke contohnya. Misalnya nih, ada pecahan 1 per 2. 1 itu yang disebut sebagai pembilang, 2 itu yang disebut sebagai penyebut. Nah, contoh lainnya 2 per 3, 1 per 4, 3 per 4, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk contohnya, misalnya nih, ibu memiliki 1 buah kue bolu. Nah, kue bolu itu akan dibagi sama besar menjadi 2 bagian. Nah, kue bolu ini akan dibagikan ke Adi dan Doni. Nah, pertanyaannya, berapa bagian yang diterima oleh Doni dan Adi? Nah, pertama, kalau misalnya ada soal seperti itu, adik-adik baca dulu dengan teliti pertanyaannya. Terus disimpulin kalau udah paham. Apa sih isi dari pertanyaan itu? Pertama, tentuin dulu pertanyaannya itu apa sih? Nah, di sini kan pertanyaannya, berapa bagian yang diterima Adi sama Doni? Nah, sedangkan yang diketahui itu 1 buah kue bolu dibagi menjadi 2. Karena dibagi menjadi 2 dan anaknya ada 2, berarti setiap anak mendapatkan 1. Terus bagaimana, Kak, bisa dijadiin pecahan? Nah, caranya, Adi kan mendapat 1 potong kue bolu. Terus Doni juga mendapat 1 potong kue bolu. Cara membuat menjadi pecahannya itu, 1 yang didapatkan itu dijadiin sebagai pembilang. Ingat pembilang yang di atas. Terus banyaknya potongan kue bolu kan tadi ada 2. Nah, 2 ini dijadiin sebagai penyebut. Ingat penyebut yang di bawah. Berarti nanti dibacanya 1 per 2. 1 per 2 bisa juga dibaca dengan 1 bagian dari jumlah keseluruhannya 2. Nah, adik-adik gimana? Udah paham belum sama penjelasan kakak? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke, semoga adik-adik menjadi lebih paham terkait dengan materi dasar pecahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.